Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban yang harus selalu kita laksanakan. Dan kewajiban ini adalah kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama kita, agama Islam yang kita yakini kebenarannya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu-satunya agama yang sah di sisi Allah dan satu-satunya agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh pencipta kita, pemilik langit dan bumi, dunia dan akhirat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, kembali kita akan membahas tema rutin kita, ya, dengan saya setiap Ahad yang keempat. Dan pembahasan kita adalah tentang buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada sebab yang ke-32, ya, terakhir. Berarti hari ini kita akan masuk pembahasan kita dari sebab yang ke-33 dan 34 sekaligus, ya, insyaallah taala. Sebab terhindar dari siksa kubur itu sangat banyak sekali, tetapi kita di buku ini hanya tercantum 50 sebab saja yang kita dapatkan langsung berkaitan dengan ayat maupun hadis atau dari perkataan para ulama. Ya. Jadi kita akan mulai di sebab yang ke-33, silakan Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya untuk bisa dibaca di halaman 80. Sebab terhindar dari siksa kubur yang sangat menakutkan dan mengerikan, yang selalu kita bermunajat kepada Allah setiap hari agar kita terhindar darinya. Yang diantaranya adalah sebab itu doa dari anak yang saleh, yang bermanfaat bagi orang tuanya setelah mereka wafat. Doa dari anak yang saleh. Dan ini kita dapatkan penjelasannya di dalam hadis yang sahih, ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Sudah wafat, sudah berada di alam kubur, maka mereka tidak bisa lagi beramal saleh. Kecuali 3 perkara yang masih bermanfaat untuk manusia tersebut yang sudah mati. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan ketika dulu, ya, waktu dia masih hidup. Yang kedua, sedekah jariah yang pernah dia keluarkan dulu ketika dia masih hidup. Atau yang ketiga, doa dari anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, maka anak ini subhanallah bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Ini merupakan nikmat. Ini merupakan aset yang sangat berharga, memiliki anak yang saleh. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan fokus kepada bunyi hadis tadi, yaitu doa dari anak yang saleh, yang akan mendoakan orang tuanya, dan doa itu sampai. Dan tentunya manfaat ini akan dirasakan oleh orang tua, sehingga dengan izin Allah, orang tua itu pun akan terhindar dari siksa kubur. Yang bisa jadi di awalnya orang tua itu mendapatkan siksa kubur, kemudian dengan sebab kiriman doa dari anaknya, sehingga menyebabkan orang tua itu pun terlepas dari cengkraman siksa kubur dan berpindah mendapatkan nikmat kubur. Maka beruntunglah dan berbahagialah bagi orang tua yang memiliki anak yang saleh.
Karena doa-doa mereka akan diijabah oleh Allah. Doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi sekali lagi, bukan sembarang anak ya. Rasul menyebutkan au waladin salih yad'ulah, ya, yaitu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti memang betul-betul saleh, di mana tentunya ketika dia berdoa tidak ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Tidak semua doa anak itu bermanfaat untuk orang tuanya. Bisa jadi anak itu berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, tetapi Allah tidak kabulkan doa anak itu. Ya, anaknya mungkin 5, mungkin 10, semuanya mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tapi bisa jadi Allah tidak kabulkan doa anak tersebut. Kenapa? Karena anak itu tidak saleh. Khusus untuk anak yang saleh, untuk laki-laki, anak yang salehah untuk yang wanita. Artinya saleh di sini adalah tentunya mereka beriman, mereka bertauhid, mereka memiliki akidah yang benar, ya, mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Itu anak yang saleh. Ya, kemudian anak yang saleh tentunya anak yang akidahnya benar dan ibadahnya juga benar. Ibadahnya benar dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan ibadahnya sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Tidak mungkin disebut anak yang saleh ketika akidahnya rusak, ketika ibadahnya penuh dengan kebid'ahan, ketika ibadahnya penuh dengan kesalahan, atau mungkin ibadahnya benar tapi niatnya tidak ikhlas. Yang ketiga, anak yang saleh tentunya memiliki akhlak yang mulia. Bukan berarti anak yang saleh itu tidak punya dosa. Tetapi anak yang saleh, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan selama di dunia lebih banyak persentasenya dibandingkan keburukan dan kejahatannya. Itulah anak yang saleh. Yang jelas dengan apa yang mereka miliki, ya, dengan imannya, ilmunya, amalnya, dengan berbagai macam hal yang dia lakukan selama di dunia, dan dia hindarkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, maka akhirnya Allah pun mengabulkan doa dari anak yang soleh tersebut. Maka saya nasihati kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini, bagi kita yang memiliki anak, ya, maka didiklah mereka menjadi anak yang saleh. Dan ini kewajiban kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sia-siakan. Ini aset yang luar biasa. Jangan menjadi mandul, orang tua yang mandul. Kata Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang tua yang mandul? Maka kata sahabat, orang tua yang mandul itu orang tua yang tidak punya anak. Ya, tetapi kata Nabi SAW, hakikatnya seseorang yang mandul itu adalah, ya, orang tua yang mandul adalah orang yang memiliki banyak anak, tetapi tidak ada satupun anaknya yang dapat memberikan manfaat kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Itulah orang tua yang mandul. Meskipun mereka memiliki anak yang banyak, kata Nabi SAW, tetapi sekian banyak anak, mungkin 5, 7, 8, atau mungkin 10 anaknya, tapi tidak ada satu pun yang dapat memberikan manfaat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Doa-doa mereka tidak bermanfaat atau tidak dikabulkan. Amal soleh mereka tidak bermanfaat. Ini orang tua yang mandul. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau andai kata anak itu anak yang saleh dan salehah, mereka beribadah dengan ibadah yang benar, akidahnya benar, akhlaknya mulia, dan mereka selalu mendoakan, selalu ingat cinta mereka kepada orang tua, sayang mereka kepada orang tua. Setiap hari mereka mendoakan orang tuanya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, beliau menyebutkan paling tidak 5 kali dalam sehari seorang anak itu mendoakan orang tuanya dari waktu subuh sampai isya. Setiap sholat selalu mendoakan orang tuanya. Subhanallah, orang tua sangat berjasa kepada kita, jamaah sekalian, dan kita tidak bisa membayar jasa kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Makanya kita lakukanlah bakti kita kepada mereka
Ya, paling tidak ketika mereka sudah meninggal dunia, salah satunya ya dari sekian banyak cara bentuk berbaktinya anak kepada orang tua, dan ini adalah bakti yang besar, yaitu mendoakan mereka. Perbanyak mendoakan mereka dan jadikan diri kita sebagai anak yang saleh dan salehah. Bukan sekedar perbanyak doa, tetapi anaknya rusak. Hanya keinginan, cinta, sayang sama orang tua, tapi dirinya sendiri tidak ada nilai-nilai ketakwaan. Yang ada nilai-nilai kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak dosa, banyak maksiat, makan harta haram, nafkahnya dari nafkah yang haram, makanan haram, minuman haram, pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Di sini kita membahas tentang 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan saya pun juga menulis dalam buku yang lain sebelumnya, ya, 10 tahun yang lalu, di tahun 2013, buku yang saya tulis adalah 50 sebab doa tidak terkabul. Di sini 50 sebab terhindar dari siksa kubur pembahasan kita. Tapi ada buku sebelumnya yang berjudul 50 sebab doa tidak terkabul. Perhatikan itu jamaah sekalian. Karena kita setiap hari berdoa. Sebab-sebab kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi tidak mengikuti sunnah, bisa jadi ya tidak sabaran menunggu datangnya waktu ijabah dari Allah. Bisa jadi karena dia putus asa, bisa jadi dia buruk sangka kepada Allah, bisa jadi karena dia tidak bertobat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan seterusnya. Jadi jangan hanya fokus kepada seringnya doa yang kita panjatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, yang akan memberikan manfaat kepada mereka. Bukan masalah seringnya, ya banyaknya doa kita panjatkan kepada Allah untuk mereka saja. Tetapi juga ingat, ketika Nabi mengatakan anak yang saleh, bukan sembarang anak. Dan jadikan kita ini anak yang saleh, betul-betul saleh. Maka peluang yang sangat besar kita bisa memberikan manfaat kepada orang tua kita. Jadikan diri kita anak yang berbakti dengan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang saleh. Betul-betul saleh dalam penilaian Allah. Bukan kata kita, saya sudah saleh. Jangan, itu ujub namanya, sombong. Tapi kita berupaya melakukan apapun yang Allah perintahkan dan Nabi wajibkan kepada kita. Dan kita tambahkan dengan perkara-perkara yang sunnah, kita jauhi perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara syubhat, hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, semua kita tinggalkan. Insya Allah kita akan dinilai oleh Allah sebagai anak yang saleh. Ya, demikian. Nah, kita lihat di bukunya jemaah sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu." Seseorang yang telah meninggal dunia, maka akan diangkat derajatnya. Yang sudah mati dan berada di alam kubur, diangkat derajatnya. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabb, ya, kenapa saya mendapatkan hal seperti ini? Ay Rabb, ayu syai' hadhihi?" Ya, dia heran dengan kondisinya karena dia diangkat derajatnya. Awalnya dia mendapatkan siksa kubur, kemudian dia berpindah mendapatkan nikmat kubur. Kenapa dia mendapatkan hal seperti ini? Dia bertanya. Maka dikatakan kepadanya, ini adalah sebab dari anakmu yang memohonkan ampunan untukmu. Anakmu memohonkan ampunan untukmu. Masya Allah. Dengan sebab itu terangkat derajatnya di alam kubur. Jadi anak itu bisa memberikan manfaat, sangat bisa. Dengan izin Allah tentunya. Ketika anak itu memang layak untuk bisa memberikan syafaat. Untuk bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Ketika memang dia layak, dia pantas, ya, dengan kesolehan dia, maka doanya akan diijabah. Subhanallah, betapa bahagianya orang tua yang berada di alam kubur, didoakan terus oleh anak yang soleh dan soleha. Senantiasa didoakan, senantiasa doa. Dan soal doa itu sampai. Berbagai macam amal ibadah yang dilakukan oleh anak yang soleh pun juga akan bermanfaat. Bukan sekedar doa saja. Amal soleh yang lain pun juga akan bermanfaat.
dan sampai kepada orang tua. Subhanallah. Kenapa? Karena anak itu termasuk usaha dan jerih payah dari kedua orang tua. Anak itu hasil dari orang tua. Mereka lah yang mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya, ya. Dan itu sekian lama dari mulai dalam kandungan seorang ibu dengan doa-doa mereka sampai melahirkan, ya. Kemudian dididik, dibimbing, diarahkan untuk menjadi orang yang baik. Subhanallah. Ini semua hasil dari orang tua. Bagaimana pengorbanan dan perjuangan mereka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Dan sungguh anak itu termasuk dari usaha orang tersebut. Anak itu termasuk usaha dari orang tersebut. Ya, jadi demikian jemaah sekalian. Di sini jelas sekali bahwa anak itu memohonkan ampun untukmu sehingga diangkat derajatnya. Di hadis di bawahnya disebutkan juga dari Abu Hurairah, "Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul." Sesungguhnya seseorang itu akan ditinggikan derajatnya di sorga. Bukan hanya masalah alam kubur saja jemaah sekalian. Bahkan di sorga pun diangkat derajatnya orang tua itu. Allahu Akbar. Lalu ia pun berkata, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Ya heran kenapa bisa diangkat derajatnya ketika berada di sorga, ya. Maka dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang selalu diucapkan oleh anakmu untukmu. Bermanfaat jemaah sekalian. Di alam kubur bermanfaat, nanti di sorga juga bermanfaat. Doa-doa dan amal saleh dari anak itu untuk orang tua. Ini suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan, suatu kesuksesan. Sukses orang tua itu mendidik anak bukan ketika dia memiliki gaji yang besar. Sukses orang tua itu mendidik anak bukan karena dia memiliki kedudukan, jabatan, kekayaan. Bukan jemaah sekalian. Ya kalau memang mereka bisa memiliki itu semua silakan saja. Yang penting dengan cara-cara yang sesuai syariat. Tapi yang betul-betul sukses yang hakiki, yang sejati adalah ketika anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika orang tua masih hidup di dunia, mereka berbahagia. Bisa mendapatkan anak yang menjadikan penyejuk pandangan mata dan penyejuk hati mereka. Yang bisa menolong mereka, membantu mereka, meringankan beban mereka. Allahu Akbar. Ketika masih di dunia saja, orang tua sudah bahagia dengan keberadaan anak-anaknya. Apalagi nanti ketika mereka sudah berada di alam kubur. Karena memang mereka meninggalkan anak itu di dunia dalam kondisi anak itu tetap dengan kesolehan yang mereka miliki. Ya, demikian ya. Jadi semua itu dengan izin Allah terjadi, tapi dengan sebab tentunya. Sebabnya adalah adanya doa dari anak yang soleh. Dan kubur itu akan lebih bercahaya, ya, akan dilapangkan kubur itu. Allah berikan nikmat begitu banyak kepada penghuni kubur dengan sebab doa-doa dari anak yang soleh. Ya tentunya kaum muslimin juga bisa mendoakan. Bukan hanya anak saja yang bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Ya intinya sesama kaum muslimin pun juga bisa bermanfaat. Ya sebagaimana kita mendoakan mayit ya ketika sholat jenazah. Ya, sholat jenazah tidak ada kaitannya. Ini bapak dan anak atau dengan ibu. Selama dia muslim, kita sholatkan dia. Kita doakan dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Itu doa ketika kita salat jenazah. Kita mendoakan orang yang sudah mati, dia muslim. Ya, sesama muslim juga bisa memberikan manfaat kepada muslim yang sudah meninggal dunia. Mendoakan muslim yang masih hidup atau mendoakan muslim yang sudah meninggal dunia juga bisa memberikan
manfaat kepada mereka, sehingga manfaat itu bisa jadi menyebabkan mereka terhindar dari siksa kubur. Tetapi mungkin ya, perkiraan kita, mungkin kalau sesama muslim ya, siapa sih yang bisa mengingat kita? Mungkin di awalnya ketika sholat jenazah. Tapi setelah berjalan seminggu, sebulan, setahun, siapakah yang selalu ingat kepada kita? Yang selalu mendoakan kita? Kalau sesama muslim yang lain mungkin sudah lupa. Mereka mendoakan kita mungkin ketika sholat jenazah saja. Setelah itu mereka lupa dengan kita. Tapi yang selalu rutinitas mendoakan kita setelah kita meninggal dunia itu siapa? Yaitu pasangan hidup kita dan anak kita. Umumnya seperti itu. Pasangan hidup, istri atau suami, dan anak kita. Umumnya mereka lah yang seringkali ingat. Suami ingat kepada istri, istri ingat kepada suami yang sudah meninggal dunia, dan anak juga ingat kepada orang tuanya, atau orang tua yang ingat kepada anaknya. Inilah ya rumah tangga yang mereka saling mencintai dan menyayangi. Maka jamaah sekalian, jangan sia-siakan ya kesempatan ini. Mumpung kita masih hidup dan anak kita juga masih hidup, sama-sama masih hidup. Bukan sekedar sebab saja yang kita ketahui, sebab yang ke-33, doa dari anak yang soleh. Hanya teori saja, hanya ilmu saja, hanya catatan yang kita baca, hanya kajian yang kita dengar, hanya cukup sampai di sini? Nggak bisa. Ya kita harus mendidik mereka berarti. Berarti orang tuanya juga harus menjadi soleh dan soleha. Bagaimana anak itu bisa menjadi soleh dan soleha ketika orang tuanya pun tidak mau berjuang ketika orang tua itu masih hidup untuk menjadikan anak itu soleh dan soleha dengan upaya yang maksimal, mati-matian, capek lebih lelah mereka selama bertahun-tahun. Nah, nanti ini jadi aset. Ya. Kalau sekedar pengetahuan, doa dari anak yang soleh, bermanfaat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya saya rasa ini hampir semua kaum muslimin tahu mungkin ya. Memang doa dari anak itu bermanfaat. Tapi anak yang mana dulu? Anak yang soleh dan soleh itu kan akibat dari orang tuanya ketika masih hidup. Memberikan kontribusi. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana kontribusi kita? Bagaimana ya yang kita lakukan ketika kita masih hidup bersama anak-anak kita. Al-Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari ya, hafizahullah berkata, salahul aba lahu ta'thir 'ala al-abna. Kesolehan seorang ayah itu akan memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya. Kalau ayahnya soleh, maka insya Allah anak itu nggak jauh-jauh dari kesolehan ayah. Anak itu akan juga menjadi soleh. Karena ayahnya soleh. Dan ini besar sekali pengaruhnya. Meskipun memang kita tahu hidayah milik Allah, bukan milik kita. Tetapi secara umum, salahul aba lahu ta'thir 'alal abna. Kesolehan seorang ayah itu akan dapat memberikan pengaruh, ta'thir, bekas yang sangat banyak terhadap anak-anaknya. Insya Allah Ta'ala. Kesolehan seorang ayah. Dia pemimpin rumah tangga. Ibu juga bisa pengaruhnya kepada anak. Tapi ayah itu lebih. Karena dia pemimpin. Kalau dia rusak, umumnya istri dan anak rusak. Kalau sudah ayahnya rusak, tidak saleh, bagaimana istri menjadi salehah? Umumnya mereka mengikuti bagaimana agama suami. Bagaimana anak bisa saleh dan salehah? Karena biasanya mereka mengikuti orang tua, terutama bapak tadi yang tidak memberikan contoh potret yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka jamaah sekalian, ini yang mesti kita pikirkan bersama. Seorang mukmin yang meninggal dunia di mana dia selalu memperhatikan kewajiban-kewajibannya, selalu memperhatikan hak-haknya Allah, selalu dia memperhatikan tentang agamanya. Dia meninggal dunia, maka Allah pun akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah dia meninggal dunia. Allah akan jaga keturunannya.
Dia menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Dia menjaga Allah, Allah akan jaga keturunan. Dia menjaga Allah, Allah akan jaga berbagai hal yang sangat bermanfaat untuk dirinya ketika dia sudah meninggal dunia. Selama seseorang itu menjaga agama Allah, niscaya Allah pun akan menjaga jasadnya. Allah akan jaga hartanya. Allah jaga keluarganya. Allah akan jaga agamanya. Karena dia menjaga agama Allah, Allah akan jaga agamanya ketika masih hidup. Dan Allah pun akan menjaga hartanya. Allah akan jaga anak. Anaknya nanti menjadi anak yang baik. Karena dia pun sebagai orang tua juga menjaga agamanya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita perhatian tentang kiat-kiat untuk mendidik anak? Ya, ini perlu dipelajari ya. Bagaimana cara mendidik anak, membimbing anak, menjaga anak, ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan mereka ini ya soleh dan soleha dengan sebab-sebab yang bisa kita kerjakan selama hidup. Nah, itu mesti kita pelajari pada kajian-kajian yang lain ya. Ini hanya sekedar memotivasi untuk diri kita semua, dan alhamdulillah saya pun juga menulis suatu buku pertama kali yang saya tulis di tahun 2010, 13 tahun yang lalu. Buku yang berjudul 100 Kiat bagi Orang Tua agar Anak Insya Allah menjadi soleh dan soleha. Jadi masalah doa tadi, saya pun menulis 50 sebab doa tidak terkabul, itu sebagai buku yang kedua ya. Tapi buku pertama itu adalah 100 kiat bagi orang tua. Nah, ini kiat bagi orang tua, agar nantinya anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Paling tidak ini bisa menjadi panduan bagi kita. Ya, kiat pertama, kiat kedua, kiat ketiga, kiat keempat, sampai 100. Kita lakukan ini selama kita hidup di dunia. Insya Allah besar peluang nanti anak itu menjadi soleh dan soleha, dan ketika kita sudah meninggal dunia nanti, ya mudah-mudahan anak itu pun bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Tapi bukan simsalabim ya. Ini diterapkan, dipahami buku itu 100 kiat bagi orang tua. Yang nantinya insya Allah anak menjadi soleh dan soleha. Harus ada kesabaran untuk mendidik mereka, harus ada ya ilmu untuk mendidik mereka, harus ada keuletan, ya pasti banyak ujian, cobaan segala macam dan masalah-masalah yang berkaitan dengan mereka. Nah, ini sebagai informasi saja ya. Bagi siapa yang berminat silakan nanti untuk bisa dibaca bukunya tersebut sehingga nanti memudahkan kita, mudah-mudahan bisa memiliki anak yang soleh dan soleha. Baik. Jadi demikian jemaah sekalian ya. Kiat yang ke-33 secara singkat yang menyebabkan seseorang itu terhindar dari siksa kubur adalah doa dari anak yang saleh. Doa dari orang yang saleh, anak maupun yang bukan anak, siapapun yang saleh, ya tentunya doa mereka ini ya besar sekali peluang untuk dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada sebab yang ke-34. Sebab yang ke-34, seseorang itu terhindar dari siksa kubur, sebabnya karena amal soleh anak untuk orang tua. Jadi yang sebelumnya itu doa, sekarang sebabnya amal soleh. Amal soleh anak untuk orang tuanya. Amal soleh apa yang bisa mereka lakukan? Banyak sekali. Banyak sekali amal soleh yang bisa mereka lakukan untuk orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Dengan amal soleh tersebut akan bermanfaat dan akhirnya orang tua itu terhindar dari siksa kubur, atau mungkin orang tua itu memang dari awalnya mereka mendapatkan nikmat kubur. Tetapi dengan sebab doa, disebabkan amal soleh yang terus ya dikirimkan atau dikerjakan oleh anak itu, maka orang tua yang awalnya mendapatkan nikmat kubur terus mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi, nikmat yang lebih banyak lagi. Awalnya sudah mendapatkan nikmat kubur, akan bertambah-tambah lagi nikmat di sana. Apalagi ketika memang di awalnya memang mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah, ya tentunya nanti juga akan bermanfaat. Orang tersebut akan semakin lama semakin terhindar
atau langsung mungkin terhindar dari siksa kubur dengan sebab anaknya menangis, dia merintih, dia mengemis, dia merengek, dia mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Dia berdoa kepada Allah dengan menangis, meneteskan air mata di waktu malam atau di waktu-waktu yang mustajab. Dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua dengan kesolehannya dia. Lalu dia melakukan amal-amal soleh yang lain selain doa. Ya, apa yang kita lakukan selain doa? Yaitu bisa dengan bersedekah. Di antaranya amal soleh yang bisa dilakukan, yaitu bersedekah. Seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya. Berdasarkan hadis ya yang bisa kita baca di bukunya di halaman 82 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang laki-laki pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku matinya mendadak dan beliau tidak berwasiat. Aku mengira seandainya dia masih sempat berbicara, niscaya dia pun akan bersedekah. Maka apakah ia mendapatkan pahala bila aku bersedekah atas namanya? Ibunya sudah meninggal dunia. Si anak ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah berpahala dan pahala itu sampai kepada ibu yang sudah meninggal dunia kalau dia bersedekah atas nama ibunya? Maka Nabi mengatakan, na'am. Anak itu bersedekah atas nama orang tuanya. Maka orang tua mendapatkan pahala. Dan kalau pahala ini semakin banyak, tentunya bisa menyebabkan dia terhindar dari siksa kubur. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya ayahku wafat dan meninggalkan harta, tetapi ia tidak berwasiat. Apakah dosanya akan dihapus jika aku bersedekah atas nama ayahku itu? Maka Rasul mengatakan, na'am. Masya Allah. Coba lihat jamaah sekalian. Yang pertama tadi, ya, apakah bermanfaat untuk ibuku? Dia mendapatkan pahala ketika aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi, iya. Begitu juga, apakah bermanfaat untuk ayahku yang sudah meninggal dunia? Ketika aku bersedekah atas namanya, sehingga dosa-dosanya pun diampuni dengan sebab aku bersedekah atas namanya. Maka kata Nabi, iya. Nah ini sebab. Sebab seseorang itu bisa terhindar dari siksa kubur. Karena anak itu melakukan amal saleh. Bukan sekedar doa saja, tapi juga amal yang lain, yaitu dengan bersedekah. Kemudian kisah yang ketiga, dari Sa'ad bin Ubadah, radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah, inni ummi matat. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ibuku meninggal dunia, maka sedekah apakah yang paling utama untuknya? Sedekah apakah yang paling utama untuknya? Maka beliau menjawab, sedekah air. Lalu Sa'ad menggali sumur dan berkata, sumur ini pahalanya untuk ibu Sa'ad. Allahu Akbar. Beruntunglah orang tua yang memiliki anak yang saleh, yang bukan hanya dengan doa-doa saja yang dia panjatkan setiap hari, berkali-kali untuk orang tuanya. Setiap hari berkali-kali, setiap hari berkali-kali. Ketika sholat 5 waktu, ketika sujudnya, ketika sebelum salamnya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan dalam kondisi di mana saja dia ingat orang tuanya, dia rindu ingin bertemu orang tuanya, sering meneteskan air mata, seringkali meneteskan air mata karena rindu, dia cinta, dia sayang. Ya, jadi berdoalah, perbanyak doa, dan sering-seringlah kita bersedekah atas nama orang tua kita. Kemudian yang lain, jamaah sekalian, amal saleh untuk orang tua yang sudah meninggal dunia setelah bersedekah tadi,
adalah bisa juga kita melaksanakan haji atau umroh, menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua, ya. Apabila memang orang tua belum pernah berhaji, belum pernah berumroh, ya, maka anak bisa menghajikan mereka. Bisa jadi anak yang menghajikan atau mengumrohkan, atau mungkin anak itu meminta tolong orang lain, ya, badal haji, boleh. Anak itu meminta tolong orang lain, barangkali tolong hajikan atau umrohkan orang tua saya. Dan kalau anak ingin menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan mereka, tentunya dengan syarat anak itu sudah pernah berhaji terlebih dahulu atau berumroh terlebih dahulu. Jadi haji yang kedua baru dia niatkan untuk orang tuanya. Ya, umroh yang kedua baru dia niatkan untuk orang tuanya. Sekali lagi, kalau orang tuanya belum pernah berhaji, ya, dan belum juga pernah berumroh, maka ketika anak itu melaksanakan haji dengan niat, ya, untuk orang tuanya atau umroh untuk orang tuanya, maka sampai bermanfaat, masya Allah. Dan ini pun kita dapatkan di hadis bagaimana ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Ya, tentang masalah ini. Di antaranya adalah kita lihat seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai ayahnya yang wafat. Wanita ini bertanya tentang bapaknya yang wafat dan belum pernah berhaji. Ya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, hajikanlah ayahmu itu. Hajikan ayahmu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Berarti bermanfaat jemaah sekalian untuk menghajikan orang tua. Kemudian amal yang lain selain sedekah dan berhaji tadi atau umroh, yaitu melaksanakan nazar orang tua. Melaksanakan nazar. Ini pun bermanfaat untuk orang tua yang sudah wafat. Ya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Ubadah pernah minta fatwa kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ibuku sudah mati. Namun dia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Nazar itu janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Ya, belum ditunaikan oleh ibunya tadi. Maka beliau SAW bersabda, tunaikanlah nazar ibumu. Ini hutang kepada Allah yang mesti ditunaikan. Ternyata ibunya sampai mati belum juga melaksanakan nazarnya, janjinya kepada Allah. Maka anak itu melaksanakan nazar orang tua yang belum tertunaikan sampai mati, maka itu bermanfaat untuk orang tua. Misal contoh, misalnya si ibu tadi dia mungkin sakit, ya, dia sakit, kemudian dia bernazar kepada Allah, ya Allah, jika Engkau sembuhkan penyakitku, maka aku bernazar, ya, akan berpuasa selama 3 hari. Jika Engkau sembuhkan penyakitku, aku pun berjanji kepadamu, aku bernazar, aku akan berpuasa selama 3 hari. Dan alhamdulillah, ibu itu sembuh dari penyakitnya. Tapi mungkin dia lupa atau mungkin dia ada uzur segala macam, sehingga sampai mati belum tertunaikan nazarnya itu, janjinya kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, seperti ini. Ketika anak tahu memang ibunya tadi atau bapaknya barangkali bernazar dan ternyata Allah sudah sembuhkan dan mereka belum juga berpuasa 3 hari tadi sampai mati, nah inilah anak bisa, ya, mempuasakan orang tuanya. Tunaikan nazar ibumu. Ya, karena ibunya tadi belum melaksanakan hutang. Nazar itu hutang. Karena dia berjanji. Nah, sampai mati belum dibayar juga hutangnya kepada Allah. Allah nggak butuh kepada manusia, tapi manusia itu sudah berjanji masalahnya. Sampai mati belum dibayar itu nazarnya, hutangnya, dengan puasa 3 hari tadi misalnya. Maka anak itu membayarkan hutang orang tuanya. Oh, orang tuanya mendapatkan manfaat. Nah, itulah amal soleh. Makanya kita harus berilmu. Harus tahu apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang tua yang sudah mati. Bukan doa saja. Tapi juga bisa bersedekah, bisa menghajikan, bisa mengumrohkan, atau membayarkan nazarnya, atau melaksanakan
sesuatu yang bermanfaat. Misalnya apa? Membayarkan hutang-hutangnya. Membayarkan hutang-hutangnya. Barangkali orang tua ini punya hutang, sampai mati belum bayar. Hutang sesama manusia. Kalau nazar itu hutang kepada Allah. Barangkali orang tua punya hutang kepada siapa, ya belum dibayar. Nah, anak tadi membayarkan hutang. Sehingga orang tua itu ya di alam kuburnya akan mendapatkan manfaat. Karena orang tua yang pernah berhutang kepada fulan, mungkin 3 orang, tiga-tiganya dilunasi oleh anaknya. Allahu Akbar. Artinya membayarkan hutang di sini boleh saja orang lain ya. Tidak mesti harus anak. Untuk membayarkan hutang sesama kaum muslimin, siapa saja bisa. Tetapi andai kata anak itu yang membayarkan hutang bapaknya, seandainya anak itu yang membayarkan hutang ibunya, ya bapak dan ibunya sudah mati, meninggalkan hutang kepada tetangganya, hutang kepada temannya, misalnya dibayarkan oleh sang anak. Nah, itu bermanfaat, pahalanya didapatkan oleh si anak, dan tindakan anak membayarkan hutang orang tua yang sudah mati bermanfaat untuk orang tua yang sedang berada di alam kubur. Ya, subhanallah. Ya, jangan sia-siakan ini jamaah sekalian. Banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan. Ya, bukan satu, tapi banyak sekali. Makanya kita harus mengetahui tadi ya tentang masalah menghajikan, mengumrohkan, atau doa, atau membayar nazar, atau membayarkan hutang, atau bersedekah atas nama orang tua. Apalagi, apakah ada amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan untuk orang tua sehingga manfaatnya dirasakan oleh mereka? Masih ada. Seperti apa? Contoh yang lain adalah melaksanakan wasiat. Apabila mungkin ya orang tua memiliki wasiat, ya ketika dia masih hidup, dia berwasiat, ya kalau saya mati nanti, maka tolong berikan uang saya sebesar 1 juta misalnya, berikan ke masjid, ya. Atau berwasiat kalau saya meninggal nanti, maka dia berpesan kepada anaknya, kasih 2 juta kepada fakir miskin. Nanti ketika mati, ya sebelum hartanya dibagi secara hukum waris, maka laksanakan dulu apa itu, bayarkan hutangnya dan laksanakan wasiat orang tua. Setelah itu baru dibagi harta secara hukum waris. Kalau memang ada hutang, maka harta orang tua tadi bayarkan semua hutangnya. Kalau tidak ada hutang, barangkali mereka punya wasiat. Nah, kalau ada wasiat yang benar, yang tidak menyelisihi syariat, maka laksanakan wasiatnya. Setelah itu masih tersisa harta orang tua, nah harta inilah baru dibagi secara hukum waris. Ya. Nah, ketika anak itu melakukan wasiat dari orang tuanya, wasiat-wasiat yang benar ya, bukan yang salah tentunya. Orang tua berwasiat untuk melakukan amal soleh, barangkali diberikan uang ke masjid, barangkali uang diberikan ke fakir miskin, barangkali nanti dibelikan hewan kurban untuk disembelih pada waktu ya pelaksanaan hari kurban, hari raya Idul Adha, ini ada uang 5 juta ya, nanti kalau bapak meninggal 5 juta ini belikan hewan kambing misalnya, dan sembelih atas nama bapak. Ini wasiat. Maka si anak tadi bisa membeli hewan kambing misalnya dengan harga 5 juta tadi, dan dia sembelih atas nama bapaknya yang sudah meninggal dunia. Maka itu bermanfaat. Nah, ini wasiat sebelum meninggal. Sudah dibicarakan dengan lisan atau mungkin dengan tulisan. Nah, hal seperti ini bermanfaat. Ya, anak tadi yang melakukan hal-hal seperti ini, ya, sehingga nanti orang tuanya pun akan mendapatkan manfaat di alam kuburnya. Ya. Kemudian apa lagi? Apakah ada yang lain? Yang lain misalnya kita bisa lihat contoh-contoh yang kita dapatkan dalam syariat ya, yaitu membayarkan hutang puasa Ramadan. Membayarkan hutang puasa Ramadan. Kalau kita lihat di buku ya, yang kita baca ini, di sebab yang ke-34, ya mohon maaf, amal soleh anak untuk orang tua di sini, dalil-dalilnya yang saya sebutkan hanya dalam bentuk sedekah.
ya sedekah saja. Tidak saya rincikan lebih rinci, karena kalau dirincikan satu persatu tentunya akan tebal sekali bukunya ya. Tetapi sebetulnya masih ada amal-amal yang lain yang inilah saya sebutkan ya. Amal-amal lain yang saya sebutkan selain sedekah juga ada tadi menghajikan, mengumrohkan, atau membayar puasa nazar ya, atau melaksanakan wasiatnya, atau membayarkan hutang puasa Ramadan. Membayarkan hutang puasa Ramadan. Barangkali orang tua ketika Ramadan ya 3 hari mungkin dia sakit dan kemudian sampai mati orang tua belum membayar puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Dia hutang 3 hari karena sakit ketika di bulan Ramadan dan dia belum membayarnya di waktu-waktu yang lain sampai mati. Orang anak tahu. Kecuali kalau anak tidak tahu, itu beda lagi. Anaknya tahu, bapak dan ibu ini punya hutang 3 hari misalnya. Nah, bagaimana anak bisa beramal soleh? Dan amal soleh itu bermanfaat untuk orang tuanya. Dengan cara bagaimana? Kalau puasa nazar tadi, anaknya berpuasa 3 hari. Karena bapak dan ibunya mungkin pernah bernazar, berjanji kepada Allah, kalau saya sembuh, saya akan puasa selama 3 hari. Maka anak berpuasa selama 3 hari untuk membayarkan hutang orang tuanya. Tapi kalau Ramadan, puasa Ramadan yang ditinggalkan mungkin 3 hari, misalnya karena sakit, maka tidak mesti anak itu berpuasa. Menurut pendapat yang lebih kuat adalah anak tidak berpuasa, ya, membayarkan puasa Ramadan. Tidak membayarkan puasa Ramadan dari orang tua yang meninggalkan ibadah Ramadan selama 3 hari. Jadi bagaimana caranya? Cukup membayar fidyah. Anak ini membayarkan fidyah 3 hari, maka dia berikan makanan kepada orang miskin 1 hari 1 orang. 1 hari 1 orang. Karena 3 hari orang tuanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia pun memberikan 3 orang fakir miskin. Hari ini 1, besok 1, besok 1, 3 hari. Selesai. Ini amal soleh. Ya, untuk membayar hutang orang tuanya yang belum sempat dibayar. Orang tuanya meninggal dunia, tetapi belum sempat membayar hutang puasa Ramadan. Nah, anak itu bukan berpuasa Ramadan, membayarkan mengkodok puasa Ramadannya, tapi cukup membayar dengan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Dari mana kita bisa mendapatkan hal seperti ini? Berdasarkan adanya athar, ya, athar dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dari Amroh. Ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ibunya wafat. Ibunya wafat dan masih punya hutang puasa Ramadan. Lantas Aisyah radhiyallahu anha, ya, pada waktu itu menjawab pada saat dia bertanya, apakah harus mengqadanya? Ibunya meninggal dunia. Apakah anak ini harus mengqadanya? Puasa Ramadan yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, apakah aku harus mengqadanya? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak perlu diqadha. Tapi bayarlah fidyah. Bayarlah fidyah dengan bersedekah atas nama ibumu. Pada setiap hari yang ditinggalkan dalam bentuk setengah sok makanan yang diberikan kepada orang yang miskin. Ya, kita bisa beli makanan nasi bungkus ya, mungkin 20.000, mungkin 15.000, kita berikan saja kepada orang miskin. Aisyah mengatakan tidak perlu diqadha kalau masalah puasa Ramadan. Cukup bayar fidyah saja dengan bersedekah atas nama ibumu pada setiap hari yang dia tinggalkan. Ini perkataan Aisyah. Jadi khusus Ramadan bukan dibayarkan dengan puasa, tapi cukup dengan bayar fidyah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Selain Aisyah juga ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga mengatakan, jika seseorang itu sakit di bulan Ramadan, kemudian dia mati. Dia sakit di bulan Ramadan sehingga nggak bisa berpuasa. Ya. Kemudian dia mati dan belum sempat membayar puasa Ramadan yang ditinggalkan. Maka kata Abdullah bin Abbas, cukup bagi walinya membayarkan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Dan ia tidak membayarkan qadha puasanya, tapi cukup fidyah saja. Namun kata Abdullah bin Abbas, kalau si mayit tadi memiliki hutang puasa nazar,
maka baru walinya harus mengqadha untuknya. Ini tercantum dalam Sunan Abu Daud. Ya, kalau puasa nazar kata beliau baru dipuasakan. Ya, membayar dengan berpuasa. Tapi kalau Ramadan cukup membayar dengan fidyah. Ya, demikian. Jadi ada beberapa perkara yang memang disyariatkan ya, selama memang dalilnya ada, dalilnya sahih ya dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita lakukan apa saja amal-amal yang memang disunnahkan, amal-amal yang memang disyariatkan. Tapi jangan mengada-ngada. Jangan mengadakan satu amalan yang ditujukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, padahal amal itu tidak ada tuntunannya. Saya mau lakukan ini untuk orang tua saya. Ada nggak tuntunannya? Ada contohnya? Ada dalilnya? Ada keterangannya? Tidak ada. Dari Rasulullah, para sahabat, tidak ada. Wah, kalau seperti ini berarti nggak bermanfaat untuk orang tuanya. Bahkan yang ada dosa. Anak itu menjadi berdosa karena melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam syariat. Dalam agama ini nggak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan, contoh, dan dalil. Ya, maka perhatikan jemaah sekalian, kita sebagai anak, kita punya orang tua, sayang, iya, cinta, iya, rindu, iya, dan kita ingin memberikan manfaat kepada mereka, iya. Tapi caranya nggak boleh sembarangan. Ini agama. Dunia saja kita nggak boleh sembarangan. Masalah-masalah dunia kita nggak boleh sembarangan. Apalagi masalah agama. Betul-betul kita harus ya mempelajari, bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Ya, hal-hal apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang tua kita. Dari doa tadi, ya insya Allah ini disepakati, ya dan dapat dipahami gampang. Orang bodoh pun tahu kalau doa itu memang bisa bermanfaat untuk orang tua. Tapi doa dari siapa dulu? Doa dari anak yang saleh. Kaum muslimin bisa mendoakan kaum muslimin yang lain. Muslim yang mana dulu? Tidak semua muslim itu bisa mendoakan orang yang sudah mati dan bermanfaat untuk orang mati. Meskipun sholat jenazahnya, ya mohon maaf ya, ketika sholat jenazah, ramai di masjid. Dan ketika sholat jenazah tentunya ada doa untuk si mayit. Tapi belum tentu semua orang yang mensolatkan si mayit, belum tentu doanya semua diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kalau dia memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, nah, maka tentu dia tidak bisa bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, dia doakan dirinya sendiri pun tidak bermanfaat. Nah, begitu. Bukan sekedar banyaknya orang yang menghadiri ketika sholat jenazah. Wah, ramai ratusan orang, puluhan orang, ribuan orang. Allah yang maha mengetahui siapa di antara mereka yang layak untuk dikabulkan doanya. Belum tentu semuanya dikabulkan. Karena tidak semua muslim itu soleh. Tidak semua muslim itu solehah. Tidak semua muslim itu ya tidak semua muslim itu dapat menghindarkan diri mereka dari sebab-sebab doa itu tidak terkabul. Karena mereka ahli maksiat, tidak mau bertaubat, makan harta haram, nafkahnya haram, bagaimana? Meskipun yang mensulatkan juga banyak. Ya, demikian ya. Jadi anak yang soleh dan muslim yang soleh juga, yang memang betul-betul dia tulus, ikhlas ya, dan dia juga tidak memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkan doanya. Demikian. Jadi jemaah sekalian, marilah sama-sama ya kita berjuang ya, kita sama-sama mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, termasuk saya pun sudah dua-duanya sudah meninggal dunia. Dan kita pun berusaha untuk mengamalkan ini kesempatan ya, ilmu yang telah kita pelajari ya, kita amalkan, kita praktekkan setiap hari untuk orang tua yang menunggu kedatangan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Mereka menunggu doa-doa kita. Mereka menunggu kapan kita melakukan amal-amal saleh yang bisa bermanfaat untuk mereka. Dan ketika mereka berada di alam kubur, ternyata ada kiriman doa, ada kiriman amal saleh yang berpahala, yang bermanfaat, alangkah bahagianya mereka. Apalagi kalau seandainya dengan sebab doa-doa anaknya, dengan sebab amal saleh dari anaknya, ternyata mereka pun dapat terhindar dari siksa kubur. Alangkah bahagianya mereka.
Dan apalagi itu dikirim seringkali oleh anak itu. Sehingga semakin terangkat derajatnya di alam kubur sana. Inilah anak yang berbakti, dan orang tua tentunya mendapatkan ini bukan sekedar simsalabim ya. Ya, tentunya ya dengan sebab orang tua itu selama di dunia ya mereka juga capek, letih lelah mendidik anaknya, sehingga anak itu akhirnya dengan izin Allah menjadi saleh dan salehah. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, silakan jamaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya tentang pembahasan kita tadi, sebab yang ke-33 dan 34, sebab seseorang terhindar dari siksa kubur, yaitu adanya doa dari anak yang saleh, dan juga adanya amal saleh yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan dibacakan pertanyaannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana bila seorang anak berdoa untuk orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi dengan cara menangis. Maksudnya dia menangis dan terkadang terbawa emosi. Apakah ini termasuk sesuatu yang meratapi, padahal meninggalnya sebenarnya sudah cukup lama, Ustadz. Kemudian Ustadz, saya tidak bisa bilang saya solih dan jauh sekali, karena saya amalannya juga masih sangat sedikit, dan baru meninggalkan hal-hal yang banyak larangannya yang pernah saya ikuti dari agama Islam. Apakah doa-doa saya bisa diterima, Ustadz? Karena kategori solih jauh sekali dari saya. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Yang pertama, seorang anak yang berdoa kepada Allah dengan tangisan, meneteskan air mata, ya. Dan ini ternyata disebutkan tadi sudah lama orang tuanya meninggal dunia. Barangkali sudah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau mungkin 10 tahun. Tetapi si anak ini berdoa dan mengangkat kedua tangannya, dia mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kekhusyuannya menghadirkan hati. Ya, dia meneteskan air mata dengan kesedihannya, dia mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Hindarkan dia dari siksa kubur. Berikan kepada mereka nikmat-Mu, ya Allah. Lapangkan kuburnya. Hindarkan mereka dari siksa api neraka." Ya, jadi permintaan yang sungguh-sungguh dan betul-betul meresap di hatinya, sampai bergetar hatinya, sampai gemeteran badannya, sampai meneteskan air mata. Apakah ini termasuk meratap? Tidak. Ini bentuk harapan. Bentuk harapan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan salah satu cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah tunjukkan ekspresi rasa butuh kita ketika sedang berdoa. Tunjukkan ekspresi rasa butuh kita dengan mengangkat kedua tangan, bergetarnya hati dan badan, tunjukkan dengan tangisan-tangisan, menetes air mata. Itu ekspresi menunjukkan rasa butuh, ya Allah, kabulkan doa saya. Kabulkan, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya. Itu bukan meratap, meskipun sudah lama meninggal. Kenapa bisa seperti itu?
Ya, pertama memang doa itu disenangi oleh Allah dengan cara seperti ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Allah senang kalau ada hamba yang berdoa dengan cara seperti ini. Doa apa saja? Apakah doanya berkaitan dengan orang tuanya, berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan apa saja kebutuhannya, tapi dia ketika berdoa itu tunjukkan ekspresi rasa takut dan harap. Itu Allah sebutkan di antaranya di surah As-Sajdah. Surah ke-32 ayat yang ke-16. Ya, surah ke-32 ayat yang ke-16. Berapa kali Allah sebutkan dalam ayat yang lain juga ada. Allah tuh senang ya ketika hambanya berdoa dengan kita menunjukkan ekspresi rasa takut dan harap dalam doanya itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi ini baik sebetulnya. Dan ini merupakan cara-cara ya agar doa kita itu cepat Allah kabulkan. Adab dalam berdoa, etika dalam berdoa yang disyariatkan. Maka tunjukkanlah ekspresi rasa butuh kita dalam berdoa. Jangan sampai hatinya kemana-mana, ya, lalai, terus kelihatan sekali kurang butuh gitu ketika berdoa. Wajahnya mungkin kemana-mana, tangannya kemana-mana, tidak kelihatan sekali kesungguh-sungguhan. Nah ini bisa jadi doanya tidak dikabulkan. Nah tapi dengan tangisan tadi apakah termasuk meratap? Tidak. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia di hari itu, mungkin besoknya, mungkin setahun, sampai 30 tahun yang akan datang, anak itu masih menangis, itu bukan meratap. Meratap itu artinya ekspresi kesedihan yang berlebihan. Sedih tapi berlebihan, tidak sesuai syariat. Dia pukul-pukul badannya, dia robek-robek bajunya, dia pukul-pukul pipinya. Ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan takdir dari Allah. Ya, seperti itu. Aku nggak bisa hidup tanpa orang tuaku. Aku tidak bisa hidup seperti ini tanpa mereka. Ini nggak boleh. Kita ada Allah. Nah, yang sifatnya berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Berteriak-teriak, histeris, meraung-raung, menangis sampai berlebihan. Nah, itu meratap namanya. Tapi kalau sekedar menetes air mata, bergetar tangan ini ketika karena faktor cinta. Karena cinta, rindu, pengen ketemu sama orang tua. Karena cinta dan rindu dan sayang itulah yang menjadikan menetesnya air mata. Meskipun sudah 50 tahun. Jadi sedih nangis itu bukan hanya ketika orang tua pas meninggal dunia saja. Orang tua meninggal nangis ya. Dan boleh nggak? Boleh. Rasulullah juga menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Tapi apakah tidak boleh menangis ketika sudah 5 tahun? Apakah tidak boleh menangis ketika sudah 20 tahun? Boleh. Menangis ini berkaitan dengan harapan, doa kita untuk siapa? Untuk diri kita bahkan boleh. Apalagi juga untuk orang tua, di mana di situ ada plus. Karena ada rindunya, ada cintanya, ada sayangnya, ada harapannya. Yang sifatnya hanya menangis saja, silahkan. Tapi kalau sampai berlebihan, berteriak-teriak, meraung-raung, menjerit-jerit, nah itu yang nggak boleh. Mukul-mukul badan, itu yang nggak boleh. Ya, ini insya Allah banyak dirasakan lah oleh orang-orang yang memang dia dekat sama orang tuanya. Ya. Tapi nggak semua anak loh seperti ini. Nggak semua anak seperti ini. Barangkali ada anak yang sedihnya pas hari terjadinya kematian itu saja. 1 bulan setelah itu dia lupa sama orang tua. Dan kalaupun dia mendoakan biasa saja, datar gitu, datar biasa. Ya Allah ampun dosa-dosaku kedua orang tuaku. Ya udah gitu aja. Tapi ada anak yang memang kedekatan dia dengan orang tua itu ya waktu masih hidup di dunia emang dekat. Hubungan mereka tuh dekat, sayang, cinta, rindu. Nah itu, kedekatan selama hidup antara anak dan orang tua dengan anak. Kedekatan mereka itulah yang menjadikan akhirnya ada perasaan kedekatan yang terus-menerus dirasakan. Meskipun orang tua sudah tidak ada. Tapi kedekatan itu terus ada. Karena memang selama hidupnya mereka dekat.
Tapi ada anak yang cuek. Orang tua cuek kepada anak, atau anak yang cuek kepada orang tua, cuek aja. Nggak ada kedekatan. Hanya ya berapa duitnya yang dibutuhkan, udah bicara seperlunya, ketemu seperlunya. Kadang-kadang juga nggak butuh kepada orang tua. Ya seperti ini beda kalau ketika berdoa. Doa ya mungkin ada doanya tapi beda. Tapi kalau orang yang dekat, sayang, dicium tangannya, cium pipinya, dipeluk orang tuanya, dia sayang sama orang tuanya, wah ini bisa lama. Sampai mati insya Allah anak itu tetap menangis. Karena rindu tadi, cinta dan rindu dan sayang. Ketika masih hidup mereka tidak ingin berpisah, seakan-akan tidak ingin berpisah dengan orang tua. Meskipun sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak, tetap orang tua tuh mereka cinta, sayang, dan rindu. Meskipun sudah punya pasangan dan punya anak masing-masing. Nah, ketika orang tua sudah meninggal pun tetap mereka rindu juga dan sayang dan cinta. Maka mereka tuh pertama menunjukkan ekspresi rasa butuh mereka agar orang tua mendapatkan manfaat di alam kuburnya. Kemudian ada ekspresi rasa rindu, cinta, dan sayang yang mereka buktikan. Dan itu bukan dibuat-buat ya, bukan sinetron ini. Bukan sinetron, tapi dari hati terpancarkan ya kepada wajahnya dan anggota tubuh yang lain. Ekspresi rindunya itu loh. Yang pertama, ekspresi rasa butuh kepada Allah agar dikabulkannya doa. Yang kedua, ekspresi rasa rindu, rasa cinta dan sayang, ingin bertemu. Nah, itu ya, jadi ini bukan baper ya. Ya, jangan dikit-dikit baper, bawa perasaan. Bukan. Kalau sudah masalah orang tua memang beda. Itu tergantung kepada dekat atau tidak hubungan anak dan orang tua. Ini memang bukan orang sembarangan. Orang yang kita sangat cintai di antara semuanya. Setelah Rasulullah, ya orang tua kita. Artinya di antara sesama manusia ya. Yang pertama tentunya Allah yang paling kita cintai. Ini sikap seorang mukmin sejati. Yang kedua, di antara sesama manusia Rasulullah, lalu kemudian orang tua kita. Jadi selama hanya meneteskan air mata, sedih, ya, menangis, rindu, cinta, ekspresi rasa butuh kepada Allah, nah ini bukan termasuk meratap. Yang kedua tadi, doa anak saleh. Iya. Doa anak saleh, tapi kitanya nggak saleh, Ustaz. Baik-baik. Iya, barakallahu fiik ya. Doa dari anak yang soleh, ternyata kitanya nggak soleh. Ya siapa sih yang berani untuk mengatakan dirinya sudah soleh? Ya, jadi kita tidak berani mengatakannya karena yang menilai itu soleh tidaknya Allah, bukan kita sebetulnya. Makanya kita berusaha menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Soleh itu kan artinya baik. Soleh itu bahasa Arab, artinya baik. Baik apanya? Baik imannya, baik amalnya, baik ilmunya, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Tapi kan saya baru berubah ini, saya baru berhijrah, saya baru bertaubat. Waduh, kayaknya saya belum sampai level itu. Nah, berusahalah untuk menjadi lebih baik. Serahkan Allah yang menilai, bukan manusia. Bukan juga diri kita sendiri yang menilai soleh atau tidaknya kita. Kalau kita menilai diri kita sendiri, jadinya ujub, jadinya sombong. Ya, orang lain yang menilai belum tentu benar. Bisa jadi tidak objektif. Kalau memang kita baru belajar, kita baru berhijrah, kita baru bertaubat, kita baru berubah ini. Waduh, kayaknya kalau tingkat soleh masih jauh dari saya. Nah, kalau memang kita memang baru melangkah, ya, maka teruslah kita melangkah. Lama-lama insya Allah bisa menjadi soleh. Dan bisa jadi doa kita pun diterima meskipun kita baru bertaubat. Tidak mesti jadi ulama dulu. Tidak jadi mesti ustadz dulu. Ustadz saja belum tentu doanya diterima. Jangankan orang yang baru belajar. Ustadz saja belum tentu. Bisa jadi ustadz ini ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Sebagaimana saya katakan tadi ada 50. 50 sebab doa tidak terkabul. Jadi orang yang baru berhijrah, baru bertaubat, bisa jadi Allah kabulkan doa. Ya, selama memang dia bersungguh-sungguh, dia tunjukkan ekspresi rasa butuhnya, dan dia pun memang sudah bertaubat. Akhirnya dosanya pun sudah tidak ada.
diampuni semua oleh Allah. Dan doa dari orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha, ya tentunya Masya Allah, besar peluang dia mendapatkan pengabulan doa. Jadi bukan masalah, saya baru berhijrah, saya baru bertaubat. Nanti kalau sudah 5 tahun, mungkin doa saya ya lebih dikabulkan oleh Allah. Tidak seperti itu. Justru Anda baru saja bertaubat. Selama taubatnya taubat nasuha, dan kelihatan sekali usahanya untuk terus memperbaiki diri, insya Allah doa Anda akan dikabulkan. Karena taubat nasuha itu menyebabkan tidak punya dosa lagi. Tidak punya dosa lagi. Kalau betul-betul taubatnya nasuha. Taubatnya diterima oleh Allah. Kan baru berhijrah. Baru berubah. Baru menjadi orang yang lebih peduli kepada agama. Dia bertobat. Nah, tobatlah dengan tobat nasuha. Tapi kalau bertobat, baru bertobat, tapi tobatnya nggak nasuha, tobatnya ya asal-asalan, ya ini nggak bermanfaat, bisa jadi doanya nggak dikabulkan. Tapi meskipun baru ngaji, baru taklim, baru berhijrah, baru berubah, baru bertobat, tapi kalau memang betul-betul dari hati, sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, dia menyesal, minta ampun kepada Allah, tidak lagi mengulangi perbuatan dosa, dia ikuti dengan amal soleh setelahnya, dan tobatnya diterima oleh Allah, ya tentunya, insya Allah, besar peluang doa akan dikabulkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan keberkahan buat Ustadz dimanapun berada. Bismillah. Amin. Amin. Bismillah. Bisa cek. Oke. Sudah ada yang masuk juga di kami juga ada 2 pertanyaan, Ustadz Najmi. Sebelum kita masuk ke sesi interaktif buat teman-teman di Jamaah Bumikum Mengaji semua, ada 2 pertanyaan masuk melalui chat kepada kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan menemani Ustadz dan juga tim kajian Bumikum Mengaji dan juga semua jamaah kaum muslimin dimanapun kita berada. Pertanyaan pertama adalah, apakah amalan baik anak akan otomatis terkirim kepada orang tua yang sudah meninggal? Dan yang kedua adalah, jika kita sebagai anak sering mendoakan orang tua kita, terutama setelah orang tua kita meninggal, apakah kelak anak-anak kita juga akan berbalas selalu mendoakan kita sebagaimana dulu kita mendoakan kedua orang tua kita? Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Sebetulnya sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa manfaat tentunya akan didapatkan apabila anak itu mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang jelas anak tersebut adalah anak yang soleh. Ya, anak yang soleh ini berarti dia tidak punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, dia anak yang memang selalu berusaha memperbaiki dirinya. Dan bukan berarti nggak punya dosa, tapi dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, sehingga lama-lama menjadi sedikit dosa yang dia lakukan, semua kewajiban-kewajiban dia kerjakan. Dan semua yang diharamkan, ya, dilarang, dia tinggalkan. Itu anak yang saleh. Dan ketika tadi orang tua akan mendapatkan anak yang saleh, bisa jadi dengan sebab orang tua itu juga berbakti kepada orang tua. Orang tua ini bisa mendapatkan anak yang soleh, bisa jadi dengan sebab karena dianya sendiri juga berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu kakek dan nenek dari anak itu. Sebagaimana dikatakan, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu pun akan berbakti kepadamu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada orang tuamu, nanti anakmu pun akan berbakti kepadamu. Peluang yang sangat besar. Kita bukan memastikan ya, tapi ini peluang yang sangat besar. Survei membuktikan. Kalau ada orang yang memang dia berbakti kepada orang tuanya, biasanya nggak jauh-jauh. Anaknya pun juga akan berbakti kepadanya.
Kalau orang itu memang dia mendoakan orang tuanya, dia berbakti, melakukan berbagai macam amal baik, ketika orang tua itu masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia, maka insya Allah nanti anaknya pun juga akan begitu kepada dirinya. Ya, itu. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan, melainkan kebaikan juga yang akan dia dapatkan. Ini janji Allah. Kalau seseorang itu berbuat baik, maka Allah pun akan memberikan kebaikan juga kepada dirinya. Dia berbuat baik kepada orang tuanya, nanti dia pun mendapatkan juga kebaikan dari anaknya. Allah Maha Adil. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ketika memang kita misalnya, kita ini ya, berbakti kepada kedua orang tua kita ketika masih hidup, maka nanti insya Allah anak kita pun akan berbakti kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, seperti apakah yang mesti kita pahami? Seperti apakah cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Seperti apa? Kalau orang tua barangkali masih hidup, nah lakukan cara-caranya agar nanti ketika kita sudah meninggal dunia, maka anak kita pun akan berbakti kepada kita, diantaranya mendoakan kita, ya, kemudian melakukan amal soleh dan seterusnya. Nah, silakan saya memberikan kemudahan saja kepada jamaah sekalian. Contoh berbakti kepada orang tua saat masih hidup di dunia. Ada 30 contoh. Silakan Anda lihat di Telegram saya. Saya punya aplikasi Telegram pribadi, Najmi Umar Bakar, dan di situ ada artikel yang berjudul Contoh Berbakti kepada Orang Tua Saat Masih Hidup di Dunia. Ada 30 contoh. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya masih hidup? Agar nanti ketika ketika nanti dia meninggal pun nanti insya Allah anaknya pun akan juga berbakti kepadanya. Masih hidup, cara-caranya apa saja, contohnya sekitar 30. Dan kalau sudah meninggal dunia orang tuanya, apa saja yang bisa dilakukan? Ada 13. 13 contoh. Amal saleh. Amal berbakti. Dan saya tidak bisa sebutkan semuanya, karena banyak sekali ya. Kalau yang masih hidup ada 30 contoh, kalau yang sudah meninggal dunia ada 13 contoh. Contoh berbakti apa saja yang kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Nanti insya Allah kita punya anak, anak kita pun akan berbakti juga kepada kita. Dan kita lakukan juga ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ada 13 contoh. Ya, contoh apa saja yang bermanfaat untuk mereka. Nah, kalau kita lakukan juga, insya Allah besar peluang anak itu nanti juga akan memberikan manfaat untuk kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi silakan saya sarankan kepada jamaah cari artikelnya di Telegram saya. Sekali lagi judulnya adalah Contoh Berbakti kepada Orang Tua Saat Masih Hidup di Dunia. Ini yang pertama. Ya, artikelnya itu ada 30 contoh. Yang kedua, artikelnya berjudul Contoh Berbakti kepada Orang Tua ketika sudah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjadikan kita bisa paham, ya. Dan detailnya silakan baca di Telegram saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain. Barakallahu fikum Ustadz atas penyampaiannya. Kami sudah memberikan dua link artikel Ustadz beserta link Telegram Ustadz bagi teman-teman yang ingin follow faidah-faidah dari beliau, dari guru kita Ustadz Najmi Umar Bakar. Silahkan bisa diklik Telegramnya yang sudah kami berikan juga di dua artikel tersebut, dan juga bisa mengikuti faidah-faidah lainnya dari guru kita ini. Bismillah, kepada Ibu Devi untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ibu Dewi, mohon maaf, dari Bekasi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Ustadz serta kita semua yang ada di sini dan juga semua umat muslimin senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ustadz, mengenai Afwan, saya ingin bertanya mengenai doa anak soleh dan soleha. Qadarullah, saya tidak memiliki anak, belum memiliki anak, dan saat ini saya sedang merawat anak dari abang saya. Kebetulan anak abang saya itu banyak, dan kebetulan abang saya itu ex-bankir, dan dia saat ini sedang kesulitan ekonomi. Jadi salah satu anaknya saya angkat tanpa merubah nasab dari orang tua keponakan saya tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, anak yang keponakan yang ada yang saya pelihara saat ini, saya sudah niatkan, saya biayai semua kebutuhannya sampai dengan biaya pendidikannya saya sisihkan dari penghasilan bulanan saya sisihkan untuk jaminan pendidikannya nanti. Terus saya carikan dia sekolah yang sesuai sunnah, yang bermanhaj salaf. Anaknya masih kecil saat ini dan sebentar lagi akan masuk sekolah. Apakah anak tersebut yang bukan anak kandung saya, bisakah satu saat nanti jika saya meninggal, apakah dia bisa mendoakan saya? Mungkin itu saja dulu, Ustaz. Jazakumullahu khair untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah, satu kebaikan ya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Tadi dikatakan ini anak angkat ya, anak angkat dan ternyata keponakan sendiri. Maka ibu yang telah mengambilnya atau mengangkatnya sebagai anak dan kemudian mendidiknya, ya, mengarahkannya, menjaganya, membimbingnya, melindunginya, segala macam, diberikan hal-hal yang sifatnya sesuai syariat. Diarahkan dekat kepada agama, ya akhlak jadi baik, akidah jadi benar, ibadah jadi sesuai sunnah dan lain-lain, maka tentunya ibu dan barangkali suami ya juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Pahala yang besar. Dan kalau masalahnya apakah nanti doanya sampai kepada ibu, ya tentunya sama. Bukankah saya katakan tadi bahwa bukan hanya doa dari anak untuk orang tua saja yang sampai ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, tapi doa sesama kaum muslimin juga sampai. Buktinya ketika kita sholat jenazah. Kita sholat jenazah. Yang menjadi mayit ini siapa? Tidak ada hubungan dengan kita. Bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan istri atau suami kita. Ini jenazah orang lain, cuma dia hanya muslim. Ya, muslim, maka kita boleh untuk mensolatkan jenazahnya. Tapi hubungan kekerabatan tidak ada sebetulnya. Dan doa muslim kepada muslim yang lain yang masih hidup atau muslim kepada muslim yang lain yang sudah mati, maka ini bermanfaat. Ya, jadi kalaupun itu statusnya anak angkat dan nanti mungkin ibu meninggal duluan, atau bisa jadi anak angkat yang meninggal duluan. Kita kan nggak tahu siapa duluan yang meninggal. Tapi andai kata ibu duluan meninggal, maka anak angkat nanti yang memang ibu sudah didik dia, sudah diberikan, Masya Allah, pendekatan kepada agama, ya, ilmunya bagus, amalnya bagus, akhlaknya bagus. Ketika nanti dia berdoa untuk ibu, maka tentu sampai dan bermanfaat. Karena doa dari sesama muslim. Ini bukan doa dari anak kandung kepada ibu kandung. Tetapi di sini manfaatnya adalah dari sesama muslim juga bisa memberikan syafaat, memberikan manfaat dari doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Jadi ibu jangan khawatir ya. Pertama, doanya bermanfaat. Tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Si anak tadi muslim dan ibu juga muslim. Tapi kalau ada salah satunya kafir, maka tidak bermanfaat. Anaknya kafir, yang didoakan muslim, tidak bermanfaat. Atau yang mendoakan muslim, yang matinya orang kafir, juga tidak bisa bermanfaat. Tapi harus muslim dan muslim. Dan yang mendoakan ini, si muslim kepada muslim yang lain, ya saya katakan tadi bahwa hendaknya dia orang yang mempelajari bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana untuk menghilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa.
Apalagi nanti seandainya anak angkat ini menjadi anak yang soleh atau solehah, Masya Allah. Dan dia juga bisa melakukan amal-amal yang soleh, yang saya sebutkan tadi. Contohnya apa saja? Maka bermanfaat untuk ibu meskipun bukan ibu kandungnya. Tapi ada cara-cara yang bisa dilakukan, memberikan manfaat untuk kepada sesama kaum muslimin. Apalagi misalnya ibu memberikan ilmu. Bukan sekadar doa saja di sini. Bahkan ilmu mendidik dia, membimbing dia, mengajarkan sholatnya, mengajarkan ini, baca Qur'annya, dan lain. Berarti ibu memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka bukan hanya doa, ketika ibu meninggal dunia, dia mengamalkan ilmu yang telah ibu ajarkan kepadanya, maka pahalanya terus mengalir. Bukankah tadi Rasul mengatakan bahwa apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya. Nggak bisa lagi beramal, karena sudah mati. Tapi yang bermanfaat apa? Ilmu yang bermanfaat. Dulu waktu masih hidup di dunia, ya, dia pernah mengajarkan suatu ilmu. Dan ilmu itu masih diamalkan. Dan ternyata yang diajarkan siapa? Anak angkatnya sendiri. Yang diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lalu anak angkat ini mengamalkan ilmu yang ibu ajarkan kepadanya, masih dia terus amalkan, terus dia amalkan, maka pahalanya terus mengalir kepada ibu yang sudah meninggal dunia. Jadi tenang ya, jangan khawatir, karena masih banyak peluang-peluang, pintu-pintu kebaikan yang bisa bermanfaat untuk kita, meskipun tidak ada hubungan ikatan darah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dari Ibu Dewi. Cukup? Alhamdulillah terjawab. Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Iya. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Silakan lanjut lagi yang bertanya. Ibu yang bertanya, mohon mengaktifkan mikrofonnya. Halo Bu Yuniarti, silakan bisa menyalakan mikrofonnya. Oke. Mungkin tambahan sedikit Ustadz, tadi kan membahas soal fidyah Ustadz ya. Tadi di kajian kita tadi, bagaimana ini kasusnya mungkin terjadi di luar negeri Ustadz. Terutama buat saya pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman yang ada di luar negeri. Apakah fidyah boleh dibayarkan dengan sejumlah uang? Nantinya fidyah akan kemudian fidyah tersebut akan diberikan dikonversi menjadi beras atau makanan-makanan yang bisa dimakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jazakallahu khairan katsiran. Iya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 184. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 184. Allah sebutkan di situ, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, ya, dia mungkin sakit, mungkin dia safar, dia nggak mampu untuk berpuasa, ya, tentunya dia harus mengganti puasanya, ya, di waktu-waktu yang lain, ketika dia sakit atau safar, atau mungkin wanita yang haid, ya. Tetapi bagi orang-orang yang sudah tua sekali, nggak kuat dia berpuasa, atau orang yang sakitnya menahun, tidak sembuh-sembuh, sakit terus, atau mungkin wanita hamil dan menyusui, yang memang mereka berat sekali untuk berpuasa Ramadan, maka Allah katakan di sini, hendaknya mereka membayar fidyah saja. Membayar fidyah yaitu dengan memberi makan orang miskin. Di sini to'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin, bukan dengan uang. Kalau dia memang sebabnya sakit, safar atau haid, maka tentunya harus diqadha, ya, dibayar puasa Ramadannya. Tetapi khusus bagi orang tua yang sudah tua sekali, atau mungkin dia sakitnya menahun, nggak kuat berpuasa sampai kapanpun, sakitnya berat, ya, atau wanita hamil dan menyusui, yang memang berat, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, untuk mereka inilah, bagi orang-orang yang berat, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa,
maka dia cukup membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Nah, seperti itu caranya. Jadi fidyah itu dengan makanan sebagaimana yang Allah syariatkan, bukan dengan uang. Meskipun dengan logika kita, sepertinya orang miskin butuh duit ya. Tapi kan ini bukan logika. Kita lihat dalilnya. Selama memang dalilnya dan itu yang diamalkan, yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, ya kita berarti seperti itu juga. Jangan kita memakai uang. Meskipun barangkali uang dalam logika kita lebih bermanfaat bagi mereka. Tetapi karena syariat menyuruh kita untuk memberikan makan dan bukan uang, dan tidak ada satupun dalilnya bahwa fidyah itu dengan uang. Tidak ada. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Dan tidak pernah juga mereka mengatakan dengan kalimat seperti itu. Ya, maka karena syariatnya memberikan makan, kita berikan makan kepada orang miskin. Demikian. Allahu a'lam. Berarti langsung saja di dalam memberikan uang kepada orang miskin, Ustaz ya. Jazakallahu khairan katsiran. Bukan uang ya, memberikan makanan. Uang. Kita berikan makanan, lalu makanan itu kita berikan kepada mereka. Oke. Syukran. Jazakallahu khairan. Silakan Ibu yang bertanya tadi siapa? Tadi ada satu bertanya tadi Ibu Yuniari tadi saya sudah meng-unmute. Kalau nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada, nah ini masih banyak. Nah ini masih banyak. Oke, berapa sampai berapa lama Ustadz untuk kajian ini? Sampai jam berapa? Ada banyak pertanyaan. Berapa banyak lagi pertanyaannya? Sebenarnya ada 4. Oke. Ada satu yang bertanya langsung sama satu yang bertanya lewat chat, Ustadz. Iya. Barangkali satu lagi pertanyaan ya. Oke. Silahkan. Nah, tadi kan. Silakan dari yang langsung deh, Ibu Ummu Danis. Fadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sehat dan semua kaum muslimin dan muslimat semuanya dalam keadaan sehat. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ibu saya waktu itu pernah bilang ke saya mengenai jika ibu meninggal, memangnya nggak boleh ditahlilin, katanya gitu. Karena kan sayang, Pak, kalau anak saya yang harus ditahlilin, dia bilang gitu. Terus saya terus terang saya bilang, dari awal saya udah bilang ya Bu, saya nggak bakalan buat tahlilan buat ibu meskipun ibu minta. Nah itu bagaimana Ustadz ya? Terus terang dari awal saya sudah bilang kayak gitu. Terus sepertinya ibu saya jadi diam terus ngerasa nggak sayang kali ya. Tapi saya sudah jelasin bahwasanya Rasul nggak ada contoh kayak gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia. Berkaitan dengan tahlilan ya, selamatan kematian. Ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya tentunya seorang anak berbakti kepada orang tua dengan cara berbakti yang disyariatkan. Bukan dengan cara-cara sesuai dengan hawa nafsu, ya, perasaan, logika, atau sesuai dengan ridhonya manusia. Kita bicara agama ini. Bicara agama nggak boleh sembarangan. Agama itu milik Allah. Islam ini wahyu, agama wahyu. Bukan hasil kesepakatan manusia. Islam ini agama wahyu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ibu bisa sampaikan kepada orang tua ya bahwa acara tahlilan, selamatan kematian itu memang tidak ada tuntunannya. Ribuan sahabat meninggal dunia di zaman Rasul masih hidup. Ya, istri beliau Khadijah meninggal dunia, anak beliau juga meninggal dunia. Tidak ada acara-acara seperti itu.
Hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, atau setahun sekali. Ya, yang paling paham tentang agama ini siapa sih? Tentunya Rasulullah dan para sahabatnya. Siapapun orang di zaman sekarang misalnya, mungkin dia ulama besar, ya, andai kata seperti itu. Tetap saja mereka itu bukanlah orang yang terbaik dan bukan orang yang paling paham, paling mengerti ya tentang agama ini. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat yang sudah direkomendasikan. Benarnya iman mereka, ilmu mereka, dan amal mereka. Jadi memang terjadi gesekan-gesekan di rumah tangga itu biasa ya Bu ya. Sabarlah kita. Mungkin orang tua kita kesel, dongkol. Jadi kamu nanti kalau ibu meninggal, kamu nggak akan tahlilin. Betapa sedihnya dia. Nangis mungkin dia. Kalau kondisinya memang seperti itu, maka ibu tidak dianggap anak durhaka. Justru ibu dianggap anak yang berbakti sama orang tuanya. Karena sudah menyampaikan kebenaran. Yang penting menyampaikannya dengan lemah lembut, ya, sopan, hormat, ya tidak, jangan marah, jangan emosi. Meskipun yang marah ibu kita, bukan kita. Ya sabar saja. Ya karena mereka tidak paham, tidak mengerti. Mereka ini belajar agama berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Barangkali ibu tadi juga tidak belajar Islam secara serius. Dia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana syariat, mana adat istiadat, mana syariat, mana tradisi, mana syariat, mana budaya, ya, mana syariat dan mana yang menjadi kebiasaan manusia. Dia tidak tahu. Dan tahlilan itu merupakan ya sesuatu yang menjadi budaya di Indonesia ini, budaya, bukan agama. Karena dalam Al-Quran tidak ada, di hadis pun tidak ada. Perkataan atau perbuatan sahabat pun tidak ada tentang masalah acara-acara tahlilan. Pada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu. Subhanallah ya. Nah, jadi seperti itu, intinya adalah Ibu sampaikan, tetap sampaikan dengan baik, dengan sopan, ya, diingatkan kembali pada kesempatan yang lain, ya, banyak-banyak mendoakan orang tua, banyak-banyak memperbaiki dia dengan cara-cara yang elegan, ya. Lakukanlah berbagai macam cara untuk memperbaiki orang tua. Dan caranya berapa banyak? Ada sekitar 20 cara. 20 cara untuk mendakwahi orang tua. Ya barangkali Ibu yang bertanya, silahkan lihat di Telegram saya. Ya mohon maaf ya, sekedar memudahkan saja. Lihat di Telegram saya, di Telegram pribadi saya. Di situ ada artikel juga yang berjudul 20 kiat mendakwahi orang tua. 20 kiat mendakwahi orang tua. Bagaimana cara mendakwahi mereka? Mudah-mudahan kita coba kiat pertama, kiat kedua, kiat ketiga, sampai kiat yang ke-20. Dengan cara yang kita lakukan ini, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Intinya apa? Sabar. Meskipun penolakan-penolakan terjadi, dan mereka marah mungkin, mereka sedih, mereka menangis, tidak masalah. Dan ibu harus tegar di atas sunnah, tegar, istiqomah di atas kebenaran, karena memang harus seperti itu sikap kita, meskipun memang banyak pertentangan, atau banyak orang yang mungkin tidak suka dengan cara beragama kita, karena kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan dengan ketegaran kita, dengan upaya maksimal untuk memperbaiki mereka, maka akhirnya Allah datangkan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Ya, demikian barangkali sampai di sini jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini tentang buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz